Drama mendebarkan di Swiss Open 2025. Putri KW hampir kena comeback, tapi dengan mental baja, dia berhasil mengunci kemenangan. Sementara itu, Leo Bagas lolos ke 16 besar dengan cara yang tidak terduga. Seperti apa keseruannya? Simak selengkapnya di sini. Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton, tempatnya update terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita bakal bahas kabar terbaru dari Swiss Open 2025. Putri Kusuma Wardani dan pasangan ganda putra Leo Rolicarnando, Bagas Maulana berhasil melangkah ke babak 16 besar. Gimana sih jalannya pertandingan mereka? Yuk, kita kupas tuntas. Kita mulai dari sektor tunggal putri. Putri Kusuma Wardani, atau yang biasa kita kenal dengan Putri KW, kembali menunjukkan kelasnya di kancah internasional. Berhadapan dengan Chiu Pincian dari Taiwan, Putri tampil solid sejak awal game pertama. Putri langsung tancap gas dan memimpin 3-0. Chiu sempat mendekat, tapi Putri terus menjaga jarak hingga unggul 11-7 di interval game pertama. Selepas jeda, Chiu mencoba mengejar dan menipiskan skor menjadi 14-16. Namun Putri tetap tenang dan mengakhiri game pertama dengan kemenangan 21-17. Masuk ke game kedua, Putri kembali mengambil inisiatif serangan. Dia unggul 6-2 dan melanjutkan dominasinya hingga interval, dengan keunggulan 11-6. Tapi selepas rehat, Chiu mulai memberikan perlawanan sengit. Pemain asal Taiwan itu berhasil membalikkan keadaan, dan unggul 13-12, bahkan sempat memimpin 15-13. Namun, mental juara Putri benar-benar diuji di sini. Dia berhasil membalikkan kedudukan menjadi 17-15, dan akhirnya menutup game kedua dengan kemenangan 21-18. Laga berdurasi 42 menit ini memastikan Putri melangkah ke babak 16 besar. Dengan hasil ini, Putri kembali mempertegas dominasinya atas Chiu Pincian dengan catatan 3 kemenangan dari 4 pertemuan mereka. Menariknya, Chiu merupakan junior dari mantan ratu bulu tangkis dunia, Tai Zuying. Ini tentu jadi kemenangan yang membanggakan bagi Putri. Tapi perjuangan Putri belum selesai. Di babak 16 besar, dia akan berhadapan dengan wakil India, Anupama Upadhyaya, yang sebelumnya menyingkirkan kompatriotnya, Anmol Harp, dalam 2 game langsung. Duel ini diprediksi bakal berlangsung sengit karena Anupama juga dikenal sebagai pemain yang memiliki daya juang tinggi. Mampukah Putri melangkah lebih jauh? Kita tunggu saja. Sekarang, kita beralih ke sektor ganda putra. Pasangan Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana juga memastikan tempat di babak 16 besar Swiss Open 2025. Namun, kali ini mereka tidak perlu bersusah payah untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Pasalnya, lawan mereka, pasangan Jerman David Eckerlin dan Simon Krax, harus mundur atau retiret saat kedudukan 16-11 untuk Leo Bagas. Meskipun pertandingan ini tidak berlangsung sampai selesai, Leo dan Bagas tetap menunjukkan performa yang meyakinkan di awal laga. Mereka mampu mengontrol tempo permainan dan terus unggul atas pasangan Jerman tersebut. Perjalanan Leo Bagas di turnamen ini tentu tidak akan mudah. Di babak 16 besar, mereka akan berhadapan dengan pasangan Taiwan, Li Fangqi dan Li Fangzhen. Pasangan ini lolos ke babak selanjutnya usai menyingkirkan wakil Skotlandia, Christopher Grimley dan Matthew Grimley, melalui pertarungan 3 game dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-11. Melihat performa Leo Bagas yang berhasil menembus final All England 2025, tentu harapan besar ada di pundak mereka untuk bisa melaju lebih jauh di Swiss Open. Apakah mereka mampu menaklukkan pasangan Taiwan dan melangkah ke perempat final? Kita nantikan bersama. Swiss Open 2025 baru saja dimulai, dan perjuangan wakil-wakil Indonesia masih panjang. Putri KW dan Leo Bagas telah menunjukkan performa apik mereka. Tapi tantangan berikutnya tentu tidak akan lebih mudah. Dukungan dari kita semua sangat dibutuhkan, agar mereka bisa terus melaju dan mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Jadi, gimana nih menurut kalian? Apakah Putri KW dan Leo Bagas bisa terus melaju hingga ke babak final? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah, dan tentu saja, dukung terus catatan badminton dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, badminton lovers. Salam Smay! 4 wakil Indonesia akan bertarung di Swiss Open 2025. Bisakah mereka mengatasi lawan-lawan tangguh dan melangkah lebih jauh? Simak jadwal, analisis, dan peluang mereka di babak 32 besar yang penuh kejutan ini. Halo badminton lovers!
Selamat datang di Catatan Badminton, tempatnya info terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita bakal bahas perjuangan wakil Indonesia di Swiss Open 2025 yang sudah memasuki babak 32 besar. 4 wakil merah putih siap bertarung demi tiket ke babak berikutnya. Gimana peluang mereka? Siapa saja yang akan bertanding? Dan bagaimana strategi mereka menghadapi lawan-lawan tangguh? Yuk, kita kupas tuntas. Swiss Open 2025 yang digelar di St. Jakobshalle, Basel, menjadi ajang penting bagi tim Indonesia. Turnamen ini bukan hanya soal prestise, tetapi juga kesempatan mengumpulkan poin menuju kejuaraan dunia 2025 di Paris. Setelah beberapa hasil gemilang di babak awal, kini 4 wakil Indonesia harus menghadapi tantangan baru di babak 32 besar. Di sektor ganda putra, Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana akan menghadapi pasangan Jerman, David Eckerlin dan Simon Krax. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di lapangan 1, dan akan menjadi tantangan yang menarik. Leo dan Bagas dikenal memiliki permainan cepat dan agresif, sementara lawan mereka memiliki pertahanan yang cukup solid. Jika bisa tampil konsisten dan memanfaatkan serangan dari servis pendek serta net play yang apik, peluang mereka untuk menang cukup besar. Masih dari sektor ganda putra, pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi pasangan asal Irlandia, Declan Bennett dan Richard Kong. Secara peringkat dan pengalaman, Sabar dan Reza lebih unggul, tetapi mereka tetap harus waspada. Pasangan lawan bisa saja memberikan kejutan jika diberikan celah. Kunci kemenangan Sabar dan Reza ada pada komunikasi yang baik dan permainan drive cepat yang menjadi ciri khas mereka. Beralih ke sektor tunggal putri, Indonesia menaruh harapan pada Putri Kusuma Wardani, yang merupakan unggulan keempat di turnamen ini. Ia akan berhadapan dengan wakil Chinese Taipei, Chiu Pinxian. Putri dikenal memiliki pukulan-pukulan tajam dan pergerakan lincah di lapangan. Namun, ia harus tetap fokus dan tidak terbawa pola permainan lawan yang lebih suka bermain rally panjang. Jika mampu mengontrol ritme permainan, Putri punya peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya. Terakhir, di sektor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menghadapi lawan berat, yaitu pasangan unggulan ke-8 asal Thailand, Dechapol Puavaranukroh dan Supisara Paiwampran. Dejan dan Fadia perlu tampil tanpa beban dan tetap agresif sejak awal pertandingan. Thailand dikenal dengan permainan bertahan yang kuat, jadi strategi terbaik bagi Dejan dan Fadia adalah bermain lebih menyerang dan memanfaatkan celah di pertahanan lawan. Swiss Open 2025 bukan hanya soal persaingan antar pemain, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi tim Indonesia untuk terus berkembang. Turnamen ini menawarkan total hadiah sebesar $250.000 Amerika. Sebuah jumlah yang cukup besar dan tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Bagi kalian yang ingin menyaksikan perjuangan wakil Indonesia di Swiss Open 2025, pertandingan bisa disaksikan secara langsung melalui beberapa platform resmi. Kalian bisa nonton di channel YouTube BWF TV yang menyiarkan pertandingan secara gratis. Selain itu, platform video juga akan menayangkan laga-laga seru dengan kualitas HD. Buat yang punya akses ke TV kabel atau satelit, Spot juga akan menyiarkan Swiss Open 2025 secara langsung. Jadi, pastikan koneksi internet kalian stabil, dan jangan lupa aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan aksi seru dari para wakil Indonesia. Dukungan kalian juga sangat berarti. Jangan lupa berikan komentar dan like selama pertandingan berlangsung. Semakin banyak dukungan dari para penggemar, semakin besar semangat para pemain untuk memberikan performa terbaik mereka di lapangan. Nah, itu dia update jadwal dan peluang wakil Indonesia di babak 32 besar Swiss Open 2025. Siapa nih yang paling kalian dukung? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe Catatan Badminton, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang dukung perjuangan tim Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung bulu tangkis Indonesia.